حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimakumullah ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di rukun terakhir dari rukun salat dalam mazhab Syafi'i, yaitu taslimah al-ula, yaitu taslimah, yaitu salam. Dan kita fahami kembali, ingat kembali, dalam mazhab Syafi'i yang menjadi kewajiban atau rukun adalah salam pertama. Ya, salam sekali itu udah menjadi rukun dan selesai. Ya, dan dianjurkan dan adapun salam yang kedua itu sunnah, bukan hal yang fardu atau wajib dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanbali kedua-duanya wajib dalam mazhab Hanbali. Ya. Baik, kita menuju ke sunnah dalam salam. Sunnahnya salam dalam salat. Sunnah dalam salam ketika salat. Ya, jadi sunnahnya apa? Sebelumnya kan kita telah menyebutkan tata caranya, hukum syariat dan tata cara salam dalam salat di akhir salat. Maka kita menuju ke sunnah-sunnahnya. Dikatakan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, yustahabbu fis salami al-umuru taliyah, dianjurkan beberapa hal dalam salam. Yang pertama, at-taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yustahabbu an yusallama bi taslimatain, dianjurkan orang yang salat untuk salam 2 kali salam. Ingat, 2 kali salam itu apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal assalamualaikum. Ya, bukan iltifat, bukan nengok. Adapun nengok itu hal lain, yaitu itu adalah ikutan terhadap salam, itulah gerakan ketika salam, dan itu bukan salam. Maka seseorang kalau misalnya mengakhirkan salatnya dengan nengok saja 2 kali, tidak mengucapkan assalamualaikum, maka salatnya belum selesai. Kalau kemudian dia setelah gini tanpa salam assalamualaikum, terus dia diam zikir, dia masih dalam salatnya. Kecuali kalau dalam kalbunya dia sudah meniatkan apa? Menyelesaikan salat, maka salatnya itu dianggap apa? Tidak sah, batal salatnya. Bisa dipahami enggak jemaah? Karena ada 2 kemungkinan seseorang. Pertama, meyakini atau meniatkan selesai sholat. B, ya dia enggak memikirkan tentang ini sholat selesai apa belum. Bisa dipahami hal ini? Kadang kita sholat di kondisi B, kadang kita sholat di kondisi B. Kok kondisi A tadi jelas, emang tahu dan meniatkan saya selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi B, entah karena bengong atau karena apa, ya salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak memikirkan bahwa sholat selesai, enggak mikirin itu.
saking terbiasa ya sholat, atau let it flow aja, biarin aja gitu, ngalir gitu, habis itu zikir. Paham di sini jemaah? Mungkin tadi maghrib, atau mungkin tadi ba'diyah maghrib, mungkin sebagian dari kita kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking terbiasanya sehingga nggak ada niatan menyelesaikan sholat. Tapi sholat selesai nggak? Selesai dengan ucapan salam itu. Nah, ada orang misalnya dia nggak mengucapkan salam, dan dia itu ada pikiran dan niatan menghentikan sholat. Ya gini aja udah, dia terus dah habis itu zikir. Apa? Belum selesai sholatnya. Sampai dia melakukan hal-hal yang bukan merupakan bagian sholat sama sekali. Seperti ngobrol sama teman, kemudian nanya yang lain, apa gimana kabar antum? Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai di sini, gimana kalau dia melakukan itu? Berarti dia membatalkan sholatnya. Gimana? Bisa apa? Habis. Jadi dia ini karena kejahilan biasanya. Kejahilan mengira bahwasanya yang namanya salam itu adalah nengok kanan, nengok kiri itu salam. Padahal itu adalah nengok, bukan salam. Salam dengan lafal. Nah, dia imam assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam pasti salam, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dia kan kemudian karena udah biasa salat berjamaah, dia ikut sebagaimana imam. Karena dari tadi pas di pikiran tasyahud akhir itu dia tuh mikirin apa gitu, yang lain, sehingga dia kayak gini-gini. Terus astagfirullah. Gitu baru astagfirullah, baru dia bersuara, baru dia bicara. Tadi salam nggak bicara. Astagfirullah. Astagfirullah banyak banget ya maksudnya. 3 kali ya. Allahumma tassalam. Terus dia keinget, tadi kan saya belum mengucapin salam. Faham gak jemaah? Dia teringat, tadi kan saya belum mengucapkan salam, dan saya nggak ada pikiran setelah menghentikan sholat itu, nggak ada niatan, nggak ada. Maka di sini dia apain? Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Walaupun orang sampingnya bingung, lah kok baru sekarang? Dari tadi kemana aja gitu. Itu kalau dia belum melakukan hal yang membatalkan sholatnya, ya, maka selesai sholatnya situ. Dalam mazhab Syafi'i, salam pertama udah selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, dah itu udah salam selesai. Gimana? Sampai sini paham nggak jemaah? Itu bagi yang ketika dia nengok kayak gini tidak meniatkan untuk menghentikan sholatnya karena mungkin banyak pikiran atau gimana. Ya. Tapi kalau dia kayak gini dengan niatan, saya telah menyelesaikan sholat saya, padahal dia nggak mengucapkan salam, maka dianggap dia telah gugur sholatnya. Ya, gugur sholatnya, memutus sholatnya gitu. Tapi kemudian di sisi pertama at-taslimatus tsaniyah dianjurkan untuk mengucapkan salam, tapi dianjurkan untuk mengucapkan dua-duanya salam, yaitu ihdahuma an yamini wal ukhra an yasari. Satu salam ke kanan, satu salam ke kiri. Wa tsaniyatu sunnah. Salam yang kedua sunnah dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanbali salam kedua wajib fardu dan termasuk rukun salam juga. Taib. Berkata Ibnul Munzir, dan ini Ibnul Munzir berkata, tapi ini Ibnul Munzir menyimpulkan begini, ajma'al ulama'u ala anna salata man iqtasara ala taslimatin wahidatin jaizah. Ya, ijma' di sini. Ajma'al ulama'u, para ulama bersepakat bahwasanya salat orang yang mencukupkan satu kali salam saja itu sudah sah salatnya. Ya. Tapi ini penisbatan ke Ibnul Munzir dari kitab, bukan dari kitabnya Ibnul Munzir Al-Ijma', melainkan dari kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu', yang mana ini perlu ditinjau kembali. Karena dalam mazhab Hanbali justru
diselisihi hal ini. Ya, bahwasanya seorang itu harus 2 kali salam. Taib wal mustahab an yusallima taslimatain, dan yang dianjurkan adalah dia salam 2 kali. Taib. Yang kedua, anjuran kedua dalam salam, niyatul khuruji minas salah. Niat keluar dari salat. Ini hal yang dianjurkan ketika salam, niat keluar dari salat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang salam di akhir salat itu niatan keluar dari salat, karena mungkin enggak pikiran niatan keluar dari salat. Enggak kepikiran keluar dari salat, yang penting dia salam aja gitu, karena udah biasa salat atau mengikuti imam. Coba kita tuh kadang kalau mengikuti imam spontan loh, tanpa kita niatin untuk sesuatu, tapi seperti spontan dan otomatis gitu loh. Betul enggak? Antum dengar waladhdallin, tiba-tiba antum amin gitu kan? Tiba-tiba aja karena udah biasa. Ya. Spontan gitu kan. Contoh lain, ketika misal kunut, ya kan, kunut baik kunut witir atau mungkin kunut subuh atau kunut lainnya nazilah, ya, kan habis ruku terus i'tidal, betul nggak? Ruku terus i'tidal, ya, terus rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Imam kan biasanya kan Allahu Akbar untuk sujud nih, tapi imam ini lagi pengen kunut. Allahumma inni as'aluka, itu banyak gak kira-kira yang udah nunduk ke bawah tuh? Iya. Ada yang bahkan sampai langsung sujud gitu ada. Kenapa? Karena dia niatan apa? Sujud. Oke. Bukan niatan sujud. Karena dia biasa apa? Sujud otomatis walaupun gak pakai niatan. Iya, tanya aja tuh orang-orang yang kebablasan itu. Enggak kepikiran buat sujud sebenarnya. Tapi karena udah biasa pas i'tidal kemudian mendengar Allahu Akbar, otomatis tubuh akan ke sujud gitu loh. Akhirnya di replay sama dia kembali ke i'tidal. Kemudian ini la tajibu niyatul khuruji minas salati 'inda salam. Tidak wajib niatan keluar dari salat ketika salam, qiyasan ala sairil ibadat. Mengkiaskan untuk kiasan terhadap seluruh dari ibadat. Wali anna niyyata sabiqata lis-salati syamulat jami'as salat. Karena niatan yang telah lampau di awal salat itu mencakup semua dari bagian dari salat, wa minhas salam, di antaranya salam. Walakin tusannu hadhihi niyyatu khurujan minal khilaf, tetapi dianjurkan meniatkan keluar dari salat untuk keluar dari masalah khilafiyah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ada beberapa ulama yang mengharuskan orang yang salam diharuskan untuk meniatkan keluar dari salat. Jadi kayak assalamualaikum, di hati itu harus ada niatan, ente tuh bakal selesai salatnya. Ada yang mengharuskan gitu. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak harus gitu. Enggak harus. Ya. Karena apa alasannya? Karena orang yang sholat pun udah tahu dia tuh bakal mengakhirkan sholatnya dengan salam. Itu udah tahu dari awal, itu juga udah nggak perlu diomongin lagi. Kayak orang mau sujud nggak perlu niat, orang mau rukuk nggak perlu niat, karena itulah konsekuensi dari sholat yang biasa dilakukan. Ya. Namun supaya ya keluar dari khilafiyah, supaya nggak bertengkar, maka dianjurkan bagi seorang yang lagi salam meniatkan di qalbunya dia selesai salat. Namun kalau dia meniatkan selesai salat, berarti ya udah selesai salatnya. Nah, kalau misalnya dia nggak niatan selesai salat, gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Tanpa niatan selesai salat, apakah dia selesai salatnya? Selesai dengan adanya kalimat Assalamualaikum warahmatullahi ini. Begitu. Bahkan dianggap telah selesai salatnya secara fardunya, telah selesai salatnya ketika dia selesai salam pertama. Ketiga, niatus salam dianjurkan juga. Yang ketiga, niat salam. Niat salam di sini yaitu mengucapkan salam. Salam di sini mengucapkan salam. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kerap kali terjadi pergeseran makna atau perluasan makna. Ya, sekarang kalau misalnya
Salaman itu dari bahasa Arab. Yang mana salaman itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Salaman itu asli itu. Nah, sekarang salaman dikenal apa? Berjabat tangan. Jabat tangan dengan salam itu dua hal yang berbeda. Dua sunnah yang berbeda. Dua sunnah yang berbeda. Walaupun seringkali salam disandingkan dengan jabat tangan, tapi kan tidak selalu salam itu dengan jabat tangan. Salam ada sunnah sendiri, jabat tangan ada sunnah sendiri. Dan dalam sunnah jabat tangan, salam sunnahnya adalah apa? Antum mengucapkan sesuai dengan bahasa Arab, assalamualaikum. Gitu. Enggak dipanjangkan, assalamualaikum. Nah, gitu. Siapkan duit kalau udah kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya jabat tangan disunnahkan untuk berlama pas jabat tangannya, ya enggak? Pernah dengar enggak Pak di sini? Sunnah kalau antum jabat tangan lama jabat tangannya. Iya. Makin gugur dosanya ya. Ya antum jabat tangan. Teman kalau orang yang belum ngerti sunnah kan risih. Atau bilang biar gugur dosa-dosanya. Maksudnya dosa ente bukan dosa ana. Songong banget gitu ya. Nah, kalau jabat tangan disunahkan dipanjangkan. Kalau salam enggak disunahkan dipanjangkan. Oh, enggak ada. Assalamualaikum itu malah minta-minta. Oh, ini lama enggak apa-apa. Sambil ngobrol jabat tangan terus itu sunnah. Ya. Walaupun sebagian dari kita jabat tangannya itu enggak benar sebenarnya. Nyentuh colek ini gitu. Gitu kayak apa gitu. Mungkin masih pengen megang dosanya kali ya. Itu beda, dua hal yang beda. Salam dan salaman. Salaman ya harus jabat tangan bukan salaman ya. Makanya ketika salam akhir sholat di Indonesia jabat tangan. Setelah salam salaman karena disandingkan terus tuh salam dengan salaman. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak depan. Apa hukum salaman setelah sholat? Asalnya boleh ketika memang bukan rutinan, boleh. Terutama baru datang gitu, baru ketemu gitu, boleh ya apa? Cuman kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan rutinan, maka ini bisa menjadi bid'ah gitu loh. Lah dari sisi apa? Bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah tambah-tambahan untuk suatu ritual yang syar'i ditambah-tambahin dengan ritual yang enggak ada dalil pengkhususannya. Seperti sebelum sholat lagi berdiri, imammu lagi berdiri ketemu, assalamualaikum, nggak apa-apa sebelum sholat. Tapi kalau dilakukan itu terus menerus sehingga menjadi sesuatu yang dianggap lazim, maka inilah jadi bid'ah lama-lama. Gitu Pak. Iya. Ya. Dan kalau misalnya kita disalamin, maksudnya diajak salaman sama orang ketika selesai sholat, ya kita salamin aja. Ya udah. Anggap aja itu sebagai ya pertemuan. Jangan nggak mau, itu jadi fitnah, nggak baik malah jadi itu bukan dakwah namanya kayak gitu. Ya udah salamin aja. Iya, dengan niatan kita bukan bermaksud untuk menambah-nambah. Adapun urusan orang itu dia memang biasa kayak gitu, itu kalau bisa dinasihatin, kalau nggak bisa ya udah biarin. Ya seperti itu. Ya, lagi pula sebenarnya udah cukup lah. Sebenarnya udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu udah cukup. Udah cukup sebenarnya karena udah salam. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau dinambahin dengan jabat tangan. Hanya jangan jadi kebiasaan, ya. Taib. Yustahabbu lil musalli an yanwiya bi salamihi fi taslimatil ula ala man an yaminihi minal malaikati wa muslimil jinni wal ins. Dianjurkan untuk orang yang sholat, dianjurkan dia meniatkan dengan salam ke kanannya, dengan salam pertama ke arah kanan untuk mendoakan. Niatan salam itu kan berarti niatan mendoakan keselamatan. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan atas kalian, itu maknanya. Meniatkan kepada siapa? Para malaikat dan muslim-muslim
para kaum muslimin dari kalangan jin dan manusia yang di sebelah kanan. Wa yanwi fi tsaniyati man ala yasarihi minhum, dan meniatkan di salam yang kedua untuk pihak yang sebelah kiri dari malaikat, jin dan manusia. Kalau nggak ada manusia gimana? Ya nggak apa-apa, tetap salam. Jangan kemudian saya nggak salam, kenapa? Karena nggak ada orang di samping. Ya nggak gitu juga, tetap wajib salam. Tapi dianjurkan ada niatan seperti ini karena ini adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Dengan niatan apa? Doakan mereka. Ya, dan itu doa memang. Tapi yang di samping-samping ya nggak usah kemudian jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya enggak. Karena nggak ada sunnah kayak gini. Oke. Kok kayak gini nanti semuanya jabat tangan semua ya. Enggak dijawab. Ya. Kemudian wayan wil imamu kadzalik, begitu juga dengan imam. Dianjurkan meniatkan begitu, mengucapkan salam dengan adanya niatan di hati mendoakan yang di samping. Entah siapa di samping yang gaib ya. Tapi enggak usah dipikirkan, cukup niatin aja. Wa yazidu fi niyatihi assalamu 'ala al-muqtadina min man an yaminihi bil marratil ula wa man an yasarihi fil marratil tsaniyah. Ya begitu juga dengan makmum ya. Wa 'ala man khalfahu bi ayati hasya. Tapi ini tambahan-tambahan seperti ini sebenarnya tidak perlu difikirkan ya. Anda enggak usah membacakan beberapa hal tambahan-tambahan seperti antum lagi sholat berjamaah jadi makmum ya, antum meniatkan membalas salam orang yang di samping antum, salam atas antum. Enggak perlu sebanyak itu niatan seperti ini ya. Ya memang dikatakan di sini wala tajibu hadhihi niyat walakinnaha mustahabbah. Ya, memang tidak wajib untuk niatan semua ini banyak niatan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada niatan buat samping, buat depan, buat kanan, buat makmum gitu. Sebenarnya iya oke, bagus, tetapi nggak usah terlalu dipikirkan masalah seperti ini. Cukup niatan aja untuk mengucapkan salam ke kaum muslimin. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, dalilnya riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima ala anfusina wa an yusallima ba'duna ala ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salam terhadap diri kita dan menyalami dan salam, mengucapkan kalimat salam antara satu sama lain di antara kita. Ya. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Dan kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'atain wa yusalli qabla al-'ashri arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu kulla rak'atain bit taslimi 'ala al-malaikati al-muqarrabin wan nabiyyin wa man ma'ahum minal mu'minin. Dan memecah atau memisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam. Yani salat qabliyah zuhur kan 4 rakaat. Maka 2 rakaat itu maksudnya. Qabliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat. Dan salamnya itu terhadap para malaikat muqarrabin, para nabiyyin dan siapa yang bersama beliau dari kaum mukminin. Ini menjadi dalil bagi ulama Syafi'iyah untuk dianjurkannya meniatkan salam dia betul-betul untuk para malaikat, orang-orang mukmin gitu. Ya, dan itu baik, cuman enggak perlu dirinci dalam niatan. Assalamualaikum, meniatkan yang di depan untuk salam doa untuk yang di depan, untuk di samping kanan, untuk yang di belakang, untuk orang di belakang. Cukup global aja, enggak usah terlalu diperumit dengan rincian-rincian niatan itu. Paham jemaah di sini ya? Iya. Kemudian yang keempat, darjus salam. Darjus salam. Apa maksudnya darjus salam? Yaitu
bukan mempersingkat ya, mempercepat, bukan mempercepat apa ya. Darjus salam itu ia mensederhanakan bahasa ya, tidak memanjangkan gitu salam itu. Di sini penjelasan gini, yustahabbu an yudarrija lafzata assalam wala yamudduha. Ya dia hendaklah dia apa ya? Mengucapkan lafal assalamu. Udah gitu. Maksudnya assalamu wala yamuddu, dia tidak memanjangkannya. Seperti assalamu alaikum warahmatullah gitu. Ya, sebagaimana riwayat Abu Hurairah, hadfus salami as-sunnah. Ya. Yaitu hadfus salam, menghapus salam itu adalah sunnah. Ini ada maknanya bukan menghapus total, bukan. Jadi hadfus salam di sini maknanya antum menghilangkan tambahan panjang dalam sholat, gitu maksudnya. Tambahan panjang dalam salam. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, ma'nahu la yamudduhu madda. Maknanya adalah tidak memadkan mad ya. Ya. Assalamualaikum, tidak memadkan. Kan kalau misalnya assalamu ada mad tabi'i di situ. Kalau dalam baca Al-Qur'an ada mad tabi'i. Assalamu la di sini ada mad tabi'i 2 harakat, benar enggak, Pak? Ya kan? Assalamualaikum gitu. Nah, kalau misalnya dia memperingkas atau mempercepat assalamualaikum gitu. Bukan yang assalamualaikum, enggak. Itu memang tidak sesuai. Tidak sesuai sunnah itu. Jadi 6 harakat. Padahal itu di tengah-tengah, itu bukan di akhir. Jadi mad wajib muttasil itu. Padahal enggak ada hamzah. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau antum Bilal ya, dalam artian maksud antum jadi Bilal ini untuk memperdengarkan kesantero orang-orang, maka itu dimaklumi kayak di Masjidil Haram Nabawi. Walaupun sebagian ulama mengingkarinya. Coba antum lihat di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Rata-rata imamnya itu sederhana. Allahu Akbar gitu. Nah, tapi Bilalnya itu Allahu Akbar panjang. Itu bukan memang bukan sunnah, tetapi itu ada maksud di situ. Karena orang-orang di nun jauh di sana, ujung-ujung sana itu biar mendengar, oh ini khas ini takbir udah mulai gitu. Iya, karena kalau nggak kayak gitu itu kadang-kadang kelewat, suaranya nggak kedengeran. Luas loh, apalagi Masjidil Haram. Wah, masya Allah itu. Iya, yang baru datang dari hotel tuh kadang-kadang dikira belum mulai salatnya. Ya, juga salam kan gitu. Kayak gitu. Bahkan kadang-kadang setelah takbirnya misalnya takbir mau sujud ya, setelah sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd, oke, terus kan sujud sederhana, imam itu sujud suaranya Allahu Akbar, Allah panjang, Allahu Akbar. Ini imam udah selesai baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bilalnya tuh jadi nggak sempat baca apa-apa, udah ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, kata Bilalnya cepat banget sih imam gitu kan. Tapi betul sih gitu. Dan jumhur ulama mengatakan membaca bacaan di ruku, di sujud itu sunnah, tidak wajib. Kata jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Ya makanya mungkin kita bertanya, lah ini Bilalnya baca apa? Belum sempat dia baca Subhanallahil azim, udah disamber lagi sama imam gitu kan. Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Gitu. Ya. Jadi harus benar-benar fit itu jadi Bilal di sana itu. Kalau batuk sedikit aja minum Mixagrip gitu kan. Enggak ada. Ada obat di sana banyak ya. Seperti itu. Itu beda kalau itu. Tapi kalau imamnya itu enggak perlu mentamtid dan mentamdid. Jadi enggak perlu tamtid itu melanggamkan belikun, itu enggak harus gitu.
Atau mentamdid, memanjangkannya itu enggak harus, kecuali mungkin ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, itu mungkin dimaklumi Allahu Akbar gitu. Nah, kalau salam dianjurkan untuk mentadrij dan tidak memanjangkan. Assalamualaikum warahmatullah, itu tidak. Ya. Tapi kalau melakukan itu ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa sini bukan bid'ah, bukan apa? Enggak, bukan bid'ah juga. Silakan aja. Ya begitu. Tapi lebih afdal Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Gitu. Beda ya, kalau di Indonesia beda ya. Indonesia Assalamualaikum warahmatullah. Salam beda. Kalau antum dengar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya ringkas, darj. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Yang agak kenceng itu Bilalnya. Assalamualaikum warahmatullah. Sengaja ya tinggi suaranya dan juga panjang supaya jemaah-jemaah yang jauh tahu kalau ini udah salam. Kalau nggak gitu soalnya nggak kedengeran beneran deh. Itu kalau nggak ada Bilal itu di Masjid Nabawi, kacau banyak orang sholat itu. Jadi untuk maslahat yang lebih besar maka hal ini dilakukan. Walaupun sebenarnya ini tidak ada, asal sunnahnya tidak ada, tetapi ada dari segi maslahatnya. Dan itu darurat. Karena kalau nggak kayak gini, itu banyak orang sholat hancur-hancuran sholatnya, bingung, ya begitu. Karena saking luasnya, masya Allah ya. Oke, kemudian yang kelima, salamul ma'mum. Salamnya makmum, yanbaghi lil ma'mum an yusallima ba'da salamil imam. Hendaknya makmum itu salam setelah salamnya imam. Wa yustahabbu an la yabtadi as-salama bagi ayat as-salamu hatta yafrughal imamu min at-taslimatain. Dianjurkan makmum tidak memulai salam sampai imam selesai 2 kali salam. Dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Dianjurkan bagi makmum baru mulai salam kapan? Setelah imam selesai dua-duanya salam. Padahal ya dalam mazhab Syafi'i salam yang wajib apa? Salam pertama saja. Artinya dalam mazhab Syafi'i kalau imam itu salam pertama Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum sudah boleh untuk salam karena dia sudah selesai dengan sholatnya, sebenarnya sudah selesai salam pertamanya. Tetapi tetap dalam mazhab Syafi'i dia anjurkan, itu boleh tadi, tapi dia anjurkan yaitu antum wahai makmum memulai salam antum setelah selesai 2 kali imam salam. Itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru selesai itu baru antum Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah gitu. Tapi kalau misalnya imam Assalamualaikum warahmatullah, antum langsung juga Assalamualaikum, itu juga boleh dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau mengikuti mazhab Hanbali yang dua salam ini fardu, maka wajib menunggu imam selesai dua-duanya. Begitu. Wa yustahabbu lil masbuqi an la yaquma liya'tiya bima baqiya alaihi illa ba'da faraghil imami min at-taslimatain. Dan dianjurkan bagi masbuk apa tadi? Masbuk apa? Yang kelewatan, yang apa ya, masih hutang salat berapa rakaat gitu. Dianjurkan bagi masbuk agar tidak berdiri untuk melunasi hutang salatnya, hutang rakaatnya, kecuali setelah selesainya imam dari 2 salam. Nah, berarti dalam mazhab Syafi'i kalau sebelumnya ini kan sunnah, jangan curang. Dalam mazhab Syafi'i kalau imam salam pertama kelar, makmum boleh nggak diri? Yang masbuk boleh diri. Karena apa? Imam sudah selesai salatnya. Dalam mazhab Syafi'i boleh diri. Assalamualaikum warahmatullah, terus makmum masuk diri, boleh. Adapun yang mewajibkan 2 salam seperti mazhab Hanbali, maka makmum enggak boleh berdiri dulu sebelum imam selesai 2. Gitu. Ya, yang Anda dakwahkan adalah yang dua-duanya wajib, Pak.
Tapi karena ini masalah khilafiyah yang memang sangat cabang sekali, maka ya khalas, jika ada yang mau ikuti mazhab Syafi'i, fadl. Dalam masalah ini enggak masalah. Fa in qama ba'da faraghil imam min at-taslimatil ula jaza. Kalau misalnya makmum yang masbuk ini berdiri setelah selesainya imam dari salam pertama, terus diri masbuk ini, yang masbuk ini, maka itu boleh. Ya, seperti tadi kita bilang, li'annahu kharaja minas shalah, karena imam telah keluar dari salat. Makanya tadi kita cabang dari ini juga, kalau imam udah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, terus diberi kentut brut gitu, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya gimana? Perlu gantiin dia jadi imam enggak? Enggak, karena udah dianggap selesai salat. Ternyata imamnya ini mazhabnya Hanbali. Assalamualaikum warahmatullah, kentut kemudian assalamualaikum warahmatullah. Terus kata jemaah, Pak, Ustaz, itu tadi kentut Ustaz. Kamu Ustaz Hanbali katanya. Mulai per hari ini anak jadi hari ini ada sapi. Kok gitu? Emang bisa kayak gitu Ustaz? Ya kan kebutuhan aja gitu. Ya. Oke. Walau sallama al-ma'mumu qabla syuru'il imami fi salami batalat salatuhu in lam yanwi mufaraqatuhu. Kalau misalnya makmum salam duluan sebelum imam mulai salam, maka batal salat siapa? Makmumnya lah, masa imamnya. Jadi kalau makmum salam duluan sebelum imam mulai salam, maka batal salat siapa? Makmum. Ya, imam nggak tahu apa-apa masa dibatalin. Maka batal salat makmum jika makmum tidak meniatkan memisahkan diri dari salat. Gimana? Makmum tidak meniatkan memisahkan diri dari salat. Ngerti nggak maksudnya coba? Anda lanjut dulu. Walau qama al-masbuqu qabla syuru'il imami fi taslimi batalat salatuhu illa an yanwi mufaraqatul imam. Kalau misalnya si masbuk itu berdiri sebelum imam mulai salam, maka batal salat si masbuk ini, kecuali kalau si masbuk ini memang meniatkan memisahkan diri dari imam. Faham nggak jemaah sekalian rahmatullah? Memisahkan diri itu ya. Jadi ada istilah namanya tafarruq atau mufaraqah. Al-mufaraqah 'anil jamaah gitu. Memisahkan diri dari jemaah. Bisa dipahami jemaah? Memisahkan diri dari jemaah. Boleh jadi ada seorang yang lagi salat berjemaah, tapi ada satu orang yang dia meniatkan kepada Allah, saya mau memisahkan diri dari imam fulan, dari jemaah ini, saya nggak mau ikutan jemaah. Tapi saya nggak mundur ke belakang karena takut fitnah. Gimana kasus seperti itu? Bisa nggak? Ngerti nggak Pak? Ada apa dengan imamnya coba misal? Kepanjangan sholat, bukan. Kalau kepanjangan sholat itu dari awal. Ya gimana? Contoh lain apa? Selain kepanjangan sholat, tidak. Ya boleh seseorang memisahkan karena panjang banget sholat imamnya, ya boleh. Dan dia berada di saf juga boleh. Cuman otomatis dia kan sholat sendiri, itu jadi fitnah. Mendingan kalau kayak gitu mah dia keluar aja atau pergi atau ke pojokan gitu. Apa contohnya Pak? Nah, ya. Kalau dia menganggap imam ini makhrajnya nggak sesuai dan lahannya lahan jali sekali, misalnya imamnya sudah tua, dihormati di situ, dan dia subhanallah ini mah saya nggak sah sholatnya kayak gini, gitu kan? Maka dia bisa melepas diri dari jemaah tersebut, dari sholat jemaah tersebut, supaya sholat dia tetap sah. Karena dia tahu ilmunya ini nggak benar ini sholat ini gitu. Maka yang seperti ini dia bisa mufaraqah. Niatan mufaraqah yaitu niatan memisahkan diri dari
sholatnya imam. Iya. Lah terus gimana dong kalau dia? Tapi kalau saya keluar terus sholat sendiri nerusin di pojok, itu pasti akan menjadi fitnah, ya enggak? Nah tetap di tempat. Kalau misalnya tetap di tempat dan dia pakai cara dia sendiri sholat, maksudnya dengan bacaan dia sendiri sholat, jadian aur-auran antara dia dengan imam dan jemaah nggak sinkron, itu juga jadi fitnah. Maka dia menyeolahkan dia mengikuti imam, paham nggak jemaah? Menyeolahkan dia mengikuti imam untuk menghindari fitnah. Ketika dia secara zahir mengikuti gerakan imam, hakikatnya dia tidak meniatkan mengikuti dia. Tapi memang saya baca ya sesuai aja, saya sesuaikan aja dengan ini. Tapi niatnya tidak untuk mengikuti dia. Ini namanya mufaraqah. Ya. Nah nanti kalau misalnya dia si makmum yang memisahkan diri niatan ini tanpa diketahui oleh semua jemaah, dia niatan ketika dia akhir dah salam, kemudian dia kan masbuk. Dia masbuk kurang 1 rakaat. Nah, imamnya belum mulai salam, dia udah diri duluan. Ini karena sudah ada niatan mufaraqah, niatan memisahkan diri dari jemaah sebelumnya, maka enggak masalah dia untuk bangkit. Paham enggak jemaah? Gitu. Adapun yang terjadi di masyarakat, si Pak Fulan salam duluan sebelum imam salam, ini karena apa? Kebiasaan mendahului imam. Gimana? Paham di sini? Bukan karena niatan memisahkan diri dari imam karena alasan syar'i, bukan. Tapi karena kebiasaan dahulu imam. Iya, karena sejak bocil itu kayak gitu. Bocil tuh kayak gitu tuh. Pas lagi sholat, orang sholat berisik banget tuh. Belum imam belum mulai assalam, baru kayak gitu udah kabur. Itu. Iya. Dari kecil digituin, nggak dididik, akhirnya sampai tua tuh kebiasaan, kebawa tuman jadinya. Ya, jadi baru assalam dia udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masa pas sudah tua masa kabur juga, ya tetap di tempat. Cuman ini apakah sahnya batalat salatuhu illam yanwi mufaraqata salat. Dia batal salatnya karena kalau dia tidak ada niatan untuk memisahkan diri dari jemaah, tapi dia karena tetap di jemaah, maka peraturan salat berjemaah itu berlaku buat dia. Kalau dia mendahului imam, maka batal salatnya dengan sengaja mendahului imam. Begitu. Kecuali kalau nggak sengaja, seperti terperdaya dengan suara toa di masjid lain, assalamualaikum, ini assalamualaikum. belum, iya belum. Selesai sholat, selesai salam, dicengin sama jemaah lain. Tadi ketipu ya, sama saya juga gitu kan. Kayak gitu. Ya, kita ini dulu, izan dulu. Kemudian dikatakan walau qarana al-ma'mumu fi salami imamahu aw qama al-masbuqu qabla an yafrugha al-imamu min at-taslimati al-ula fala tabtulu shalah. Kalau misalnya makmum searah di sini seragam semomentum salamnya dengan salam imam, apa sih bahasanya ya berbarengan dengan imam, plek berbarengan gitu ya, dengan imam salamnya barengan ya, atau yang masbuk ini berdiri sebelum imam selesai total dari salam pertama, maka dalam mazhab Syafi'i tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Walaupun hal ini sebenarnya ya tentu kritis ya. Kritis di sini apa ya? Di ujung tanduk gitu loh. Tetap berbahaya. Walaupun dikatakan tidak membatalkan, ya tetap berbahaya. Karena imam ini belum selesai salatnya gitu. Ya begitu Allah. Jadi tapi kalau berbarengan, salamnya berbarengan enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa sih, enggak batal. Makmum ini. Kayak rukun-rukun lainnya. Kalau misalnya rukuknya dia barengan sama imam, itu enggak batal. Asal tidak melampaui imam, itu aja. Tapi seperti yang pernah diceritakan, ada pernah sholat sama seseorang yang sepertinya beliau itu mau membalap ana. Supaya beliau enggak batal sholatnya, ana lah yang harus mempercepat itu.
Gitu kan? Itu subhanallah ketemu, dan itu kalau makmum cuma satu orang doang di samping dan dia itu berbarengan sama kita, itu risih, yang risih kita bukan dia. Karena kalau misalnya kita rukunya pelan atau menuju sujud itu pelan, dia agak cepat, itu otomatis dia akan membalap kita gitu loh. Ya, tapi bisa juga kita kerjain sih. Misalnya Allah, kita gituin. dia jatuh duluan. Batal imamnya itu karena melakukan gerakan di luar sholat yang sengaja untuk bercanda, itu bisa batal itu. Imam yang batal, terus makmumnya tetap sah sholatnya. Ya, akhirnya imamnya berubah posisi jadi makmum. Ya. Wa idza iqtasara al-imamu ala taslimatin yusannu lil ma'mumi taslimatan. Jika imam mencukupkan diri dengan satu kali salam, maka makmum tetap disunnahkan untuk 2 kali salam. Bisa dipahami Pak? Kadang di sebagian masjid yang memegang mazhab Syafi'i itu ada imam tua terutama salamnya sekali doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, makmum nungguin sampai makmum sampai ngeliatin Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tetap dianjurkan 2 kali salam. Salam pertama wajib dalam mazhab Syafi'i, ya. Taib. Wa man sallama al-imamu at-taslimatal ula in qadat qudwatul ma'mumi al-muwafiq wal masbuq. Siapapun yang imamnya telah menyelesaikan salam pertama dalam mazhab Syafi'i, maka qudwah keimamannya itu sudah lepas. Qudwahnya apa? Qudwah di sini kewajiban untuk mengikuti imam sudah lepas bagi makmum ini. Artinya makmum, kalau makmum di sini bukan masbuk, dia bebas untuk zikir, nggak harus ikut imam. Udah imam mau ngapain, udah lepas dari jemaah. Makmum yang masbuk itu juga lepas, sehingga dia tidak menunggu apa-apa lagi, dia langsung diri aja. Ya, karena kalau imam misalnya selesai Assalamualaikum warahmatullahi, nah udah lepas kan? Harusnya udah lepas, tapi makmum tetap pengen mirip dengan imam. Ya, terus selesai salam, imam bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Makmum bilang astagfirullah, astagfirullah. Nah, terus imamnya apa? Balik badan ke arah jemaah. Makmumnya ya jangan balik badan juga. Ya jangan. Udah beda, udah masing-masing udah. Ya, oke, seperti itu ya. Wa yalzamul ma'mumul masbuqul qiyama aqibat taslimatain, dan harus makmum yang masbuk harus berdiri setelah taslimatain. Setelah imam 2 kali salam selesai, makmum yang masbuk wajib apa? Diri. Jangan tetap tasyahud, tetap enggak. Wajib diri udah, karena Anda sudah lepas dari keterikutan terhadap imam. Ya, ada orang sebagian salatnya tuh mungkin dia pengen khusyuk, pengen taat, tapi dibisiki syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang nggak ada tuntunannya. Anak kemarin itu di daerah Kalibata, waktu Kalibata berapa hari lalu itu, kemarin Rabu kemarin asar, anak salat di salah satu masjid di sana. Tapi anak masbuk. Nah, anak lihat orang di depan anak ini memperpanjang sujudnya, memperpanjang ini gitu loh. Ini kan udah sujud di rakaat keempat. Imam sudah bangkit dari sujud menuju tasyahud akhir, semua makmum tasyahud akhir termasuk Anda di belakang orang ini, tapi orang ini memperpanjang sujud terakhirnya. Ini nggak boleh, seperti nggak boleh. Karena potensi apa? Ini pertama, hal ini tidak nurut, tidak ikut sama imam, itu satu. Kedua, ini berpotensi bisa rusak sholatnya. Nah, kemudian dia sujud lama. Anda sampai bimbang gitulah hatinya, ya ini keburu salam ini, nanti masih situ gitu kan. Ya, masih hidup orang ini, kelihatan nafas masih hidup. Nah, akhirnya dia duduk. Enggak lama setelah duduk, salam imamnya. Dia pun salam. Lah, ente baca apa tadi gitu loh. Ini orang udah agak tua gitu. Maksudnya udah tua, mungkin 55 tahun gitu. Baca apa bapak ini? Sementara kan tasyahud itu termasuk rukun. Ya enggak? Tahiyat, salam, assalamualaikum ya nabi dan seterusnya. Tasyahud, baca tuh semua rangkaian. Salawat pun sebagian ulama mewajibkan setelah tasyahud akhir.
Nah, terus ini mana sempat dia baca semua itu? Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau misalnya bukan karena kelakuan dia yang melamakan sujud itu, bukan kelakuan ini karena aksidental atau gimana, itu mungkin masih diberi uzur. Ya, tapi ini karena kelakuan dia sendiri. Yang mana dalam sholat itu, Pak, kita tidak layak untuk mengkhususkan salah satu sujud untuk banyak di situ doa, enggak. Salat itu balance. Kalau memang sujud terakhir mau panjang bacaan doanya walaupun sah, ya sujud lainnya juga sepanjang itu juga. Namanya salatnya Nabi SAW itu mu'tadil. Mu'tadil itu antara setiap rukun itu settle gitu ya, durasinya selaras gitu. Iya, durasinya selaras. Ya. Ini Pak Toto nih dari tadi memberikan masukan pas banget nih, Masya Allah. Hari ini beliau gemilang sekali. Iya, boleh pulang sekarang Pak Toto. Ya begitu. Jadi ya sholatnya seperti itu. Demi apa? Demi hal kayak gini. Mengkhusyuk-khusyukan diri, padahal sekhusyuk-khusyuknya para sahabat sholat ketika imam sudah bangkit sudah ini, itu langsung ikut imamnya. Ya begitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi membuat taswis juga di antara jemaah. Ini kok dia taswis itu gangguan jadi bikin ganggu kepikiran orang gitu loh. Jadi kepikiran ini orang kok masih gini aja, jadi kepikiran kita harusnya bacaan kita kita ngurusin dia jadinya gitu kan. Ya kan kita apa nih matiin orang ya, kita pikir gitu juga gitu. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan Pak sebelum 1 menit nih ya? Itu Bapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama kalau kita mufarokoh pendek-pendek. Yang pertama kalau kita mufarokoh karena pengen udah kebelat kentut gitu, itu boleh nggak? Itu membatalkan sholat, bukan mufarokoh lagi. Jangan tetap di situ Pak. Nah ini menahan kentut ini kenceng nggak kentutnya, apa maksudnya apa ya? Kebelet nggak Pak? Iya. Oh itu langsung batalin aja Pak. Batal ya. Iya. Bukan kita mufarokoh terus salam gitu, bukan ya. Nggak boleh. Kita apa? Kita meniat mufarokoh kemudian kita salam duluan gitu, nggak boleh itu. Nggak, memisahkan diri boleh, memisahkan diri terus kentut di luar boleh. Nggak, artinya sholatnya selesaikan dulu gitu, nggak bisa ya. Ya itu tergantung Bapak merinding nggak ketika itu. Iya merinding misalnya udah nggak nahan. Batalin. Sebagian ulama bahkan mengatakan sholatnya nggak sah. Ibnu Taimiyah bilang orang yang menahan kentut dengan kenceng, maksudnya menahan kentut kan ada berapa degree Pak, ada berapa derajat, ya tergantung boosternya gitu. Ya kalau misalnya memang mules banget sampai merinding itu khawatirnya malah nggak sah menurut sebagian ulama ya. Ulama lain mengatakan tetap sah. Tapi sekarang ketika Bapak merinding itu ngawur-ngawuran itu. Udah nggak fokus, nggak bisa itu. Udah mikirnya kentut aja udah, gitu. Sebaiknya batal itu, malah kayaknya dihukumi batal itu Pak, karena udah merinding itu tubuh aja udah memberikan sinyal Pak. Kalau keceplosan kan repot itu kalau kayak gitu. Itu ganggunya. Bukan ditahan lama-lama malah kencang banget. Kayak gitu biasanya ganggunya bukan suara doang itu Pak, baunya itu beda ya. Ya. Kita mufarokoh karena bacaan imamnya itu di bawah standar gitu. Menurut kita ini enggak standar mana dulu Pak? Kalau standar Bapak belum tentu itu batal. Kalau standar SNI itu juga belum tentu juga. Standarnya standar fikih. Iya, maksudnya bacaannya itu ya jauh daripada sempurna makhrajul hurufnya, tajwidnya gitu. Kalau memang betul Bapak menilai itu dari si makhraj hurufnya itu apakah betul-betul ngawur, kabur atau gimana? Ya dicontohkan coba Pak, dicontohkan seperti apa? Silakan. Bukan langgam, bukan masalah langgam. Kalau langgam enggak apa-apa. Kalau langgam memang kejauh-jauhan. Banyak lah misalnya bukan dibacanya ja. Klarifikasi. Maksudnya nggak apa-apa di sini bukan nggak apa-apa boleh ya. Maksudnya nggak apa-apa di sini nggak mencederai sholat nggak. Bukan berarti nggak apa-apa pakai langgam Jawa terus bener-bener pakai langgam Jawa, jangan. Cuman itu selama makhrajnya benar maka nggak apa-apa. Gimana tuh Pak? Gimana? Ada beberapa huruf yang nggak pas, panjang pendeknya pun nggak pas gitu. Nah terus misalnya kita berniat mufarokoh, apakah kita harus
dalam hal dia membaca jahar, apakah kita juga harus membaca Al-Fatihah, membaca misalnya ya. Sami Allahu liman hamidah gitu. Ya. Nah, kalau misalnya memang nih dilihat, kalau Bapak ragu ini sebenarnya lahan jali atau bukan, karena mungkin ilmu kurang, maka nggak boleh mufaraqah. Tinggalkan keraguan, udah tetap ikut imam. Tapi kalau Bapak punya ilmu, ini udah nggak benar bacaannya dan diingkari oleh semua ahli tajwid, pasti mengingkari ini karena hurufnya ini keterlaluan. Ya, ini juga ada rincian. Kalau imam tersebut adalah orang yang sudah tua dan tidak mungkin untuk belajar lagi, maka Bapak jangan mufaraqah, tetap bersamanya. Urusan dia itu dengan Allah nanti, gitu loh. Karena diberi uzur di sini. Tapi kalau misalnya dia bukan orang tua, masih muda, masih bisa belajar, ini nggak ada uzur untuk pemuda ini untuk kesalahan fatal seperti itu. Maka Bapak boleh mufaraqah. Nah, ketika Bapak ini berarti untuk mufaraqah ini dipersempit, Pak, nggak seliberal itu. Nah, berarti ketika Bapak mufaraqah, Bapak baca sendiri bacaannya. Karena Bapak udah bukan sehukum dengan dia. Gitu kan? Kemudian nanti ketika dia sami Allahu liman hamidah, Bapak baca sendiri sami Allahu liman hamidah. Jadi seperti sholat biasa aja, cuman diseragamkan seolah-olah sama dengan mereka. Iya, dengan niatan memisahkan diri. Kalau misalnya tidak terjadi fitnah, maka Bapak misahin benar-benar misah badan. Tidak ikut dari awal gitu. Iya. Emang tahu dari mana kok nggak ikut dari awal, kok bisa nggak ikut? Ketika kita akan masuk ke jamaah, kita tahu wah ini rusak bacaan ini. Iya. Cuman kan kok nggak ikut dari awal, orang juga ngeliat gitu. Loh, kok ini Pak nyendiri Pak? Ditanya gimana nanti? Tanyaannya. Siap pertanyaan nggak? Ditanya gimana nanti? Iya, kalau tetap sholat di situ di pojokan Bapak sendiri, orang lagi pada sholat berjamaah. Ayo. Juga. Mau pindah musola juga susah juga nggak keburu. Apalagi musola dipindah, memang susah. Dan memang orang ini bukan karena uzur, memang dia nggak mau belajar. Gitu. Iya udah nggak usah di situ, cari yang lain. Nggak apa-apa sih, selama berani keluar aja, cari musola lain. Anak pernah kayak gitu. Pas udah masuk itu udah mau sholat, ada kuburan padahal itu sah sholat situ, cuman anak nggak bisa sholat, nggak enak sholat di tempat yang pekaranya di kuburan itu nggak enak bagi anak, maka nggak tenang anak. Itu padahal sah loh sholat situ. Itu boleh, seperti boleh. Ya gitu. Pak, ini beliau mau nanya Pak. Silakan. Ya. Kalau kita mau bisa dengan jamaah, tapi alasannya kita khawatir ketinggalan pesawat gitu. Karena mungkin bacaannya imamnya lama, terus kita udah mau berangkat, kita keluar langsung sholat sendiri. Ya itu boleh. Nggak masalah itu, karena ya hajat, bahkan bisa darurat ya, karena seperti itu keadaannya. Ya itu boleh. Ya kayak di masjid, kalau di masjid ini lama nih bacaannya, belum lagi ininya, tapi kita harus segera pergi, maka boleh seperti itu. Itu nggak apa-apa. Oke, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.